Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya, dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan seputar perkembangan pergerakan Pi Network yang semakin hari semakin mantep, maknyos, jos, gandos. Kemudian di sini nanti admin juga akan membahas ya berkaitan dengan pergerakan dunia cryptocurrency yang semakin menggeliat berkaitan dengan informasi dari ETF spot. Nah, silahkan disimak sampai akhir. Nah, di sini langsung saja informasi yang pertama admin ambil dari Twitter Pi Network Up to Date atau The Time of Pi Network. Nah, ini juga ada semacam informasi breaking news dari SEC Green Lights. Nah, ini cukup mantap sekali ya informasi tentang dunia cryptocurrency yang terbaru. Nah, di sini SEC memberi lampu hijau pada 11 ETF Bitcoin Spot. Pemain besar seperti BlackRock, kemudian juga Art Invest, kemudian Grayscale, dan masih banyak lagi bersiap untuk terjun ke ruang ETF daripada cryptocurrency. Persetujuan ini menandai tonggak penting pembuka jalan bagi peningkatan keterlibatan institusional di pasar kripto. Jadi di sini intinya adalah semacam perusahaan-perusahaan besar ya, seperti BlackRock dan juga ARK Grayscale ini juga bisa terjun ke dalam ETF kripto atau di market cryptocurrency ya. Jadi ini memberikan semacam gebrakan baru masa depan yang menyenangkan untuk persimpangan antara keuangan tradisional dan juga dunia cryptocurrency. Ini juga memberikan semacam sinyal-sinyal yang positif ya berkaitan dengan geliat dunia cryptocurrency atau market. Nah, ini juga ada US Security and Exchange Commission. Nah, di sini atau SEC ya. Nah, tentu saja rekan-rekan sangat familiar sekali omongan cryptocurrency terhadap SEC US Amerika Serikat. Nah, di sini juga ada Statement of Approval Spot Bitcoin Exchange Trade Product. Nah, ini adalah daripada CEO-nya yaitu Gary Gensler. Ini ada informasi yang cukup mantap sekali. Kemudian juga ada semacam informasi yang lebih detail dalam website yang bisa rekan-rekan pelajari ya secara mandiri. Nah, di sini US Security Exchange Commission. Kita coba untuk melakukan terjemahan sedikit dan kita coba untuk mempelajarinya. Nah, di sini disebutkan pernyataan tentang persetujuan produk yang diperdagangkan di bursa Bitcoin Spot. Nah, tanggal 10 Januari hari ini komisi menyetujui pencaratan dan perdagangan sejumlah saham produk yang diperdagangkan di bursa Bitcoin atau ETF. Kemudian saya sering mengatakan bahwa komisi bertindak sesuai dengan hukum dan bagaimana pengadilan mentafsirkan undang-undang tersebut. Dimulai di bawah ketua dari Jay Clayton pada tahun 2018, kemudian hingga Maret 2023. Komisi tidak menyetujui lebih dari 20 pengajuan aturan bursa untuk ETF Bitcoin Spot. Salah satu pengajuan tersebut dibuat oleh Grayscale bermaksud mengubah Grayscale Bitcoin Trust menjadi ETF. Kemudian di sini kami dihadapkan ya pada serangkaian pengajuan baru yang serupa untuk pengajuan yang tidak kami setujui di masa lalu. Jadi intinya itu untuk pengajuannya sudah diajukan beberapa tahun sebelumnya ya, dan terus diajukan sampai akhirnya itu disetujui. Nah, itu adalah intinya. Namun keadaan telah berubah. Pengadilan banding AS untuk distrik Columbia menyatakan komisi gagal menjelaskan alasan secara memadai dalam menolak pencatatan tentang perdagangan ETF tersebut ya. Kemudian di sini untuk ETF yang diusulkan oleh Grayscale. Nah, oleh karena itu pengadilan membatalkan perintah Grayscale dan menyerahkan permasalahan tersebut kepada komisi. Nah, kemudian di sini komisi juga mengevaluasi setiap peraturan yang diajukan oleh Bursa Efek Nasional berdasarkan apakah peraturan tersebut konsisten dengan undang-undang bursa atau peraturan di dalamnya, termasuk apakah peraturan tersebut dirancang untuk melindungi investor dan juga kepentingan publik. Kemudian komisi ini bersifat netral dan tidak memberikan pandangan terhadap perusahaan ataupun investasi atau aset tertentu yang mendasari ETF. Kemudian jika penerbitan sekuritas dan bursa terdaftar mematuhi Security Act, kemudian juga Exchange Act dan peraturan komisi, penerbit tersebut harus diberikan akses yang sama ke pasar yang kami atur seperti orang lain. Nah, ini adalah semacam penjelasan ya rekan-rekan daripada CEO SEC atau penjelasan daripada SEC. Intinya di sini untuk daripada market yaitu akan bertambah dan bisa diperdagangkan di dalam ETF spot.
Kemudian yang paling penting, tindakan komisi hari ini ditujukan kepada ETF memiliki satu komoditas non keamanan Bitcoin. Hal ini sama sekali tidak menandakan kesediaan komisi untuk menyetujui standar pencatatan sekuritas aset kripto. Persetujuan tersebut juga tidak memberikan sinyal apapun tentang pandangan komisi mengenai status aset kripto lainnya berdasarkan Undang-Undang Sekuritas Federal, atau tentang keadaan ketidakpatuhan pelaku pasar aset kripto tertentu terhadap Undang-Undang Sekuritas Federal saat ini. Kemudian di sini investor saat ini sudah bisa membeli atau menjual atau mendapatkan exposure terhadap Bitcoin di sejumlah pialang ya, melalui reksadana di Bursa Sekuritas Nasional melalui aplikasi pembayaran peer-to-peer pada platform perdagangan kripto yang tidak patuh, dan tentu saja melalui Gladstone Bitcoin Trust. Tindakan hari ini akan mencangkup perlindungan tertentu bagi investor. Nah, jadi di sini intinya adalah investor saat ini sudah bisa menjual dan membeli ya, nah, terhadap suatu exposure terhadap Bitcoin di sejumlah pialang melalui reksadana di Bursa Sekuritas. Jadi intinya di sini untuk Bitcoin sekali lagi sudah mulai diakui ya. Kemudian di sini pertama, sponsor ETF Bitcoin akan diminta memberikan pengungkapan yang lengkap, adil dan jujur tentang produknya. Nah, nanti rekan-rekan tinggal dibaca saja secara mandiri. Nah, ini adalah berita yang besar sekali berkaitan dengan perkembangan dunia cryptocurrency. Dan intinya di sini kripto sudah mulai mendunia dan sudah mulai diakui untuk eksistensinya. Kemudian tinggal Pi Network sendiri ya, dan juga Bruce. Itu adalah dua project yang bisa dikatakan sangat mirip ya rekan-rekan. Nah, untuk Pi Network adalah merevolusi keuangan atau merevolusi industri cryptocurrency dan bisa menjadi mata uang yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kemudian untuk Braze adalah mata uang baru ya, berbasis emas. Nah, itu akan menjadi gebrakan demi gebrakan, solusi demi solusi yang ditawarkan oleh produk-produk tersebut. Nah, kemudian di sini admin kembali ya membuka daripada Twitter untuk Pi Network up to date. Bitcoin ETFs atau dana yang diperdagangkan di bursa bertujuan melacak harga Bitcoin. Investor bisa membeli saham ETF, memberikan exposure Bitcoin tanpa memiliki mata uang kripto secara langsung. Persetujuan ETF Bitcoin dapat menarik investor institusi, berpotensi meningkatkan liquidity dan penerimaan arus utama. Namun kekhawatiran peraturan volatilitas pasar tetap menjadi faktor penting untuk bisa dipertimbangkan. Nah, sekali lagi di sini adalah semacam berita-berita yang sedang hangat pada akhir-akhir ini ya. Nah, ini sekali lagi ya, Pi Network itu berkaitan dengan cryptocurrency yang lain, terutama di sini yang berkaitan dengan Bitcoin. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya, untuk daripada informasi demi informasi yang lain juga cukup banyak sekali dibagikan oleh Pi Network Time atau Pi Network up to date. Salah satunya tentang daripada Pi Network ya. Di sini juga ada info core team bersiap memelihara server untuk meningkatkan pengalaman Anda. Harapkan peningkatan menarik untuk lebih baik. Nah, di sini mungkin akan ada semacam maintenance yang rekan-rekan untuk daripada aplikasi Pi Network. Nah, disebutkan di sini 6 jam yang lalu pada saat konten ini dibuat. Hey Pioneer, we reach out to inform you about a planned service interruption. Jadi di sini mungkin akan ada semacam maintenance ya dalam waktu dekat, kurang lebih seperti itu. Semoga saja Pi Network bisa segera melakukan KYC secara masif, secara besar-besaran untuk bisa mempercepat proses terjadinya fase berikutnya atau open mainnet. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan semoga bagi rekan-rekan yang terus melakukan penggarapan Pi Network ya, selalu tombol petirnya jeder, jeder, dan jeder, dan tinggal kita nikmati ya daripada prosesnya. Nah, oke rekan-rekan, dan saya rasa sekian dulu konten dari saya berkaitan dengan berita seputar kripto dan juga Pi Network Coin pada hari ini. Semoga rekan-rekan bisa mendapat informasi yang positif. Sekian dan terima kasih.